ngelola masjid itu harus ikhlas. Ikhlas bukan tidak digaji, tapi ikhlas itu syaratnya dua Pak Kusnadi. Satu, profesional, ya, kompeten. Yang kedua, komitmen. Dan yang ketiga, digaji yang besar. Kalau ngurus masjid ikhlas artian tidak digaji, maka ngurus masjid waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa, umur. Nah, ini adalah mungkin tidak lazim yang saya lakukan. Ternyata saat ini diadopsi sama masjid-masjid yang lain. Bahkan kalau Bapak Ibu tindak ke Pontianak, sahabat saya namanya Mas Adi Pratama Larasindo bikin masjid namanya Masjid Ismuhu Yahya. Total pegawai masjid saat ini 250 orang. Hampir mencapai pegawai rumah sakit di Sukabumi. Masjid Pemuda Indonesia yang terkenal dengan ngasih kopi, ada espressonya. Saat ini saya kemarin dengar kabar per Januari besok pegawai masjidnya gajinya 9 juta. Nah, silakan daftar gitu ya. Jamaahnya bahagia semuanya. Masya Allah, antrian padat, berkah selalu. Semoga bisa dicontoh oleh masjid-masjid Indonesia, ya. Sampai teras-teras sampai kanan tangan kiri. Dan ini mau dibangun lantai kedua. Berkah selalu. Masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Ini adalah tagline memakmurkan Masjid Muhammadiyah dan sudah dipatenkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, terharu dan bangga di Ponorogo masjidnya makmur dan ini memang layak menjadi juara nasional untuk Masjid Muhammadiyah. Bersyukur, Masya Allah, saya sampai merinding dan tadi saya melihat aja luar biasa gitu ya. Dan ini mudah-mudahan nanti menular ke masjid-masjid di Ponorogo. Tadi saya duduk di transit menyampaikan kepada Pak Suwardi ya. Ini kemarin saya ketemu di Palembang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Diskusi, semangat ya. Dan sampai saat ini sampai menggelegar, semua nyengkuyung, semua bersinergi. PDM mendukung, PCM mendukung. Ranting, Masjid Ranting bahkan bisa menjadi yang terbaik nomor 3 setelah satu Masjid 17 di Purwokerto, yang kedua di Darussalam Wonosobo, yang ketiga Baitul Mukhlisin. Terus sebenarnya ada unggulan juga dari Masjid Al-Muqarrabin Gorontalo, itu binaan Al-Falah langsung. Tapi beliau sebenarnya nominasi ternyata tergeser sama Baitul Mukhlisin. Saya sebetulnya berharap sama Gorontalo, tapi ternyata harapan saya tidak. Tapi kalau melihat hari ini memang pantas dan layak di Masjid Baitul Mukhlisin menjadi percontohan nasional. Masya Allah, terharu. Saya diamanai sama pimpinan pusat Muhammadiyah baru 2 tahun. Dan saya memang fokus di masjid. Masya Allah, antusias masjid-masjid Muhammadiyah setelah ada LPCRPM yang dulunya memang sama Majelis Tablik, tapi sekarang dikantolkan ke cabang dan ranting. Dan memang juga baru pertama kali ada lomba masjid. Harapan saya karena di sini sebagai juara nasional dan mewakili Jawa Timur, saya berharap tidak hanya kajian istimewa hari ini, namun nanti
suatu saat atau Ramadan, masjid ini mengumpulkan semua takmir masjid dan musola se-Ponorogo. Ada sekitar berapa, Ustaz? 150-an ya. Ya, nanti suatu saat kumpul di sini, ilmu yang saya miliki bersama tim, bukunya, paketannya nanti saya share ke sini. Nanti nggak usah ke Al-Falah, tapi semua mungkin masjid Jawa Timur belajarnya ke sini saja. Ya, siap ya? Insya Allah. Jadi Al-Falah itu masih murid banyak. Nanti Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Sulawesi ada. Kemarin rapat pimpinan pusat menyampaikan harus diakselerasi, harus dipercepat. Muhammadiyah jangan hanya unggul, ya. Sudah unggul di pendidikan, sudah unggul di rumah sakit, ya. Dan saat ini masjid harus muncul. Kenapa masjid? Milad Muhammadiyah tahun lalu saya diminta untuk membuat narasi tentang masjid sebagai pusat peradaban. Setelah saya baca perjalanan Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa pendiri Muhammadiyah itu awalnya membangun organisasi Muhammadiyah itu berawal dari Langgar Kidul. 1912 memulai dari Langgar Kidul yang saat ini masih kita saksikan bersama, masih berdiri dengan kokoh. Dari Langgar Kidul akhirnya Muhammadiyah berpikir melampaui zamannya. Tadi saya berbicara sama Pak pimpinan cabang, Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu mungkin sudah keluar menurut pada zaman itu. Mendirikan sekolah, belajar dengan meja dan kursi, pakai jas, pakai celana. Mungkin dianggap keluar dari konteks agama Islam. Namun saat ini Muhammadiyah adalah menjadi pusat peradaban, organisasi terkuat di dunia, organisasi terkaya di dunia, dan bahkan manajemennya terbaik di dunia. Nah, berawal dari musola, dari Langgar Kidul. Rasulullah membangun peradaban juga dari masjid. Sebelum membangun Masjid Nabawi, terlebih dahulu membangun Masjid Kuba. Bahkan Rasulullah tinggal di masjid, ya, di samping Raudhah. Sekarang dimakamkan juga dekat Raudhah. Rasulullah membangun masjid luasnya ya kurang lebih 30 kali 35, bangunannya biasa saja, yang dikasih atap hanya sop 3 pertama saja. Namun saat ini Rasulullah 1400 tahun yang lalu menjadi masjid pusat peradaban. Jadi peradaban itu lahir dan hadir dari masjid. Muhammad Al-Fatih. Pada 2019 saya berkunjung pertama kali ketika pandemi. Saya datang di sana. Masjid Biru, Masjid Hagia Sophia itu saya hadir di sana masih menjadi museum. Dulunya sejarahnya Masjid Hagia Sophia itu adalah gereja. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, akhirnya dari gereja jadi masjid. Namun pemerintahan berubah dari masjid menjadi museum. Dan kemarin saya awal 2023 bersama teman-teman berkunjung lagi ke sana, dan saat ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke Turki, yang tadinya museum sekarang sudah berubah menjadi masjid. Kalau Jumat sekarang antriannya lama, cari air wudhu aja pakai air mineral gitu. Saya berkunjung ke sana. Para orang pengen melihat bagaimana masjid yang tadinya museum saat ini adalah berubah lagi jadi masjid. Ini gambaran bahwa peradaban dari masjid. Di Ponorogo, pesantren yang sangat terkenal, pesantren Gontor. Dari Masjid Darussalam saya pernah berkunjung dan sowan ke Pak Sahal, pas ada tokoh juga di situ. Saya pelajari, berdiri tahun 1926 dari Gontor, dari Ponorogo, menginspirasi Indonesia. Sekarang ribuan kiai, ribuan ulama, ribuan pemimpin hadir dari Masjid Darussalam. Mudah-mudahan mulai hari ini yang sudah diumumkan menjadi masjid
unggulan nasional akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari Masjid Baitul Mukhlisin. Nah, insya Allah ya. Nah, Masya Allah, Bapak semuanya ini saking semangatnya saya. Ini saya menceritakan kenapa masjid. Terus, kenapa masjid saat ini kok tidak diurus? Kenapa masjid ini kok bisa makmur? Pasti ada pertanyaan. Ketika mungkin saya pakai mic berdiri kali ya, kayaknya kurang enak gitu ya. Berawal dari ngelola bisnis profesional, saya diminta sama PDM untuk mengelola Laizismu. Awalnya Laizismu Sragen itu juga nggak keurus dengan serius. Akhirnya setelah saya terjun mengangkat manajer, mengangkat fundraising, mengangkat pegawai, dari 1 tahun penghimpunannya 15.100.000, alhamdulillah saat ini dengan jumlah pegawai lebih dari 25 orang dan sekarang terkumpul 1 tahun 18 sampai 25 miliar dan menjadi Laizismu terbaik nasional. 2017 saya diminta didhawuhi Pak Kiai Tafsir untuk mendirikan Laizismu tingkat wilayah di PWM bersama Ustadz Dodok Sartono sebagai ketua, Mas Amir Ansori, Mas Ikhwan yang saat ini menjadi direktur Laizismu Jawa Tengah. Tadi mendapat laporan dari Mas Amir, alhamdulillah Jawa Tengah pengumpulan terbaik dan terbanyak. Saat ini berdiri 2017, sekarang 1 tahun ini menjelang 1 tahun Desember ini sudah terkumpul 220 miliar. Dari geprek menuju Laizismu wilayah daerah menuju Laizismu wilayah, dan disitulah saya mengelola masjid dengan serius. Apa yang saya lakukan? Ini perbedaannya kenapa makmur dan tidak, diurus serius dan tidak. Tadi Pak Ketua PCM mengurus masjid harus melampaui zamannya. Tadi imamnya Masya Allah bacaannya merdu, sound sistemnya adem, ya mantep ya, dan mendengar kabar bersanat itu kalau tidak salah latihan baca Al-Fatihah aja itu kurang lebih butuh waktu 3 bulan ya. Jadi kalau mau imam masjidnya bagus, syarat imam bersanat, nah itu jarang yang bisa begitu ya. Ya, ini gambaran berarti ini sudah salah satu masuk kriteria bahwa salah satu masjid indikator 16 ada pegawai minimal 3 orang. Nah, ini tadi enak sekali bacaannya ya. Ya, cocoklah sudah layak menjadi masjid percontohan nasional gitu ya. Nah, awal Al-Falah saya mungkin ini sharing dulu sampai saat ini saya diminta sama PP Muhammadiyah untuk membina masjid-masjid Muhammadiyah. Sama Pak Dahlan Rais waktu itu, sekarang pimpinan pusat ya, bagian LPCR PM yang membidangi mengetuai begitu. Akhirnya saya ditunjuk, ya udah jadikan Masjid Al-Falah sebagai pusat laboratorium mencetak marbot masjid yang profesional. Akhirnya pimpinan tablik mengundang saya diskusi di pimpinan pusat. Saya sepakat dengan Pak Kusnadi, ngelola masjid itu harus ikhlas. Ikhlas bukan tidak digaji, tapi ikhlas itu syaratnya 2 Pak Kusnadi. 1 profesional, ya kompeten. Yang kedua komitmen, dan yang ketiga digaji yang besar. Kalau ngurus masjid ikhlas artian tidak digaji, maka ngurus masjid waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa, umur. Artinya berarti melayani jamaah tidak bisa optimal. Maka hal pertama kali yang saya lakukan adalah rekrutmen imam masjid tahun 2016. Akhirnya Ustadz Lutfanuddin alumni Lipia, dulu Ustadz di Dimsa, yang saat ini menjadi Imam Al-Falah. Terus apa lagi? Agar masjid satu tadi ya diurus profesional. Ikhlas bukan tidak digaji, tapi ikhlas itu semakin gajinya besar akan semakin ikhlas.
Kalau Al-Falah saat ini pegawainya ada 23 orang. Ya. 23 orang. Dulunya hanya 3, 4 tumbuh. Saat ini ada sekitar 23 orang. Nah, ini adalah mungkin tidak lazim yang saya lakukan. Ternyata saat ini diadopsi sama masjid-masjid yang lain. Bahkan kalau Bapak Ibu tindak ke Pontianak, sahabat saya namanya Mas Adi Pratama Larasindo bikin masjid namanya Masjid Ismuhu Yahya. Total pegawai masjid saat ini 250 orang. Hampir mencapai pegawai rumah sakit. Ya. Jadi total pegawai saat ini ada 250 orang. Di Surabaya diduplikasi sama Mas Ibra. Namanya Masjid Pemuda Indonesia. Saat ini jumlah pegawai masjidnya 23 orang. Masjidnya kecil, jamaahnya hanya 50. Karena saking ramenya kadang maghrib subuh 2 sesi. Ya. Wah, makmur sekali 2 sesi karena muatnya hanya 50. Diduplikasi teman saya Mas Anggi di Sukabumi, Masjid Pemuda Indonesia yang terkenal dengan ngasih kopi. Ada espressonya. Saat ini saya kemarin dengar kabar per Januari besok pegawai masjidnya gajinya 9 juta. Nah, silakan daftar gitu ya. Ini di Sukabumi. Artinya apa? Ternyata sekarang masjid-masjid yang tumbuh tadi ternyata dikelola dengan profesional. Di Semarang ada Musola Al-Fatihah dibikin oleh Mas Bowo. Itu pegawainya juga 150. Musola. Ya. Nah, silakan Dinggenuk. Ya, salah satu kegiatannya adalah Rumah Anak Surga Rans. Jadi seorang pasangan suami istri atau tidak dan sebagainya, ternyata di Semarang itu rata-rata per hari ada melahirkan tanpa ada yang bertanggung jawab, rata-rata per hari 50 orang. Ada yang anak SMA, ada yang memang bapaknya di penjara, ada yang memang nggak mampu, ada yang miskin. Nah, diurus sama Mas Bowo, bikin namanya Rumah Anak Surga. Saya ke sana 2 kali, sewa ruko, diurus serius. Total biaya untuk 1 anak itu 1 bulan 3 juta dan pengasuh 3 juta. Jadi untuk 1 anak itu biayanya 6 juta. Mungkin lebih berat ini daripada seorang suami istri untuk ngurus rumah tangganya. Saking viralnya saya datang di sana, dari ngurus Rumah Anak Surga itu saat ini 1 bulan terkumpul dana kurang lebih 500 sampai 800 juta. Nah, silahkan kalau ada yang berani bikin hal yang sama. Saya menggambarkan ternyata apapun itu dikelola dengan profesional. Kalau pengen maju. Seandainya saat ini Masjid Baitul Mukhlisin ini tidak tergerak para tokoh, tidak didorong sinergi antara PDM, PCM dan ranting, mungkin juga susah akan menggerakkan jamaah sebanyak ini. Maka seharusnya dan memang sewajibnya kolaborasi untuk saling nyengkuyung agar masjid-masjid Muhammadiyah dan masjid apapun itu bisa makmur dan berdaya. Maka tagline-nya di Muhammadiyah itu, kalau saya bilang masjid, nanti semua bilang makmur, ya, memakmurkan. Jadi Al-Falah itu orang miskin nggak punya beras ke masjid. Ya serius. Kena jeratan pinjol rentenir ke masjid. Punya hutang miliaran ke masjid. Cari jodoh ke masjid. Barusan Al-Falah 2 bulan yang lalu menjodohkan jamaah janda yuswane yang perempuan 58 tahun, yang laki-laki 59 tahun. Ya. Dan tadi ada tamu dari Blora, sekretaris daerah dan dari Kabak Kesra. Saya cerita gitu langsung nemuin saya, Pak, minta tolong saya carikan jodoh. Jadi apapun masalahnya itu masjid solusinya. Dan nanti bisa jadi Baitul Mukhlisin sini kerjasama sama rumah sakit
nanti mungkin orang-orang yang tidak mampu dan sekiranya nanti kasih rekomendasi dan rumah sakit yang berikan solusi. Kira-kira sakit ya Pak ya? Nah, itu nanti Masya Allah akhirnya masjidnya jadi makmur, jadi ramai. Berharap pengurusnya makmur, jamaahnya makmur. Ya, yang kedua berharap sama Allah bahwa apapun itu dari masjidlah kita bangkit. Dan yang ketiga problematika apapun masjid sebagai solusinya. Ini gambaran Bapak Ibu semuanya. Maka sudah dipublikasi di beberapa masjid. Kemarin sudah saya sampaikan di pimpinan pusat. Salah satu sahabat saya mempraktekkan. Pak Kus, habis ini mungkin diskusi ya. Pak Kus bagaimana bisa makmur Pak Kus? Pak Raditya itu pulang di Cikarang Barat, langsung mengumumkan kepada warga di Telaga Murni Cikarang Barat. Setelah saya belajar dan habis ikut muktamar di UMS, kami sampaikan pada anak-anak yang ikut maghrib isya subuh maka saya kasih 10.000. Jadi anak-anak yang ke masjid kasih 10.000. Maghrib isya subuh berarti satu sholat 3.000. Yang kedua, bagi anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya untuk maghrib isya subuh, saya kasih tambahan uang saku dan saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Apa yang terjadi? Anak-anak pada nangis dan memaksa kepada orang tuanya agar ikut mengantarkan ke masjid. Nah, nanti dipakai Pak, sini Pak. Dan apa yang terjadi? Saat ini musola, bukan masjid, musola Nurul Islam, jamaahnya setiap maghrib isya subuh paling sepi 500 jamaah, paling rame 800 jamaah. Karena orang tuanya kalau anaknya itu tidak diantarkan, anaknya pada nangis. Pokoknya bapak ibu harus hadir ke masjid, gitu ya. Dan musolanya sudah nggak muat lagi, akhirnya sekarang pakai lapangan di sebelah kanannya. Dan sekarang karena nggak muat, akhirnya membangun 2 lantai, belum selesai saat ini. Infaknya pas saya hadir pertama 2 tahun yang lalu, itu 1 bulan awalnya cuma 3 juta. Dan sekarang infaknya di atas 80 juta. Jadi ternyata menjadi takmir masjid harus berani bikin program, harus bikin bani terobosan, melampaui zamannya agar apa? Berbeda. Dan saya harapkan di sini salah satu masjid unggulan adalah digital dan financingnya harus anak muda yang memang paham IT. Nanti bertahap bareng-bareng, kalau mau disekolahkan ke Al-Falah silahkan. Tahap pertama kalau masjid profesional. Tahap yang kedua harus totalitas. Tahap ketiga harus ada pegawai yang full total. Tahap keempat adalah harus ada digitalisasi. Tahap kelima hadirkan anak muda. Ini 5 tahap dulu untuk awal ini. Nanti berarti masih ada sekitar saya ada 18 tahapan untuk memakmurkan masjid. Dan 18 kesalahan takmir masjid. Wah gitu ya. Nah, ini agak menyinggung tapi nanti nggak apa-apa ya. Ya supaya tersinggung, kalau tersinggung berarti betul gitu ya. Perhatian Bapak Ibu semuanya, mungkin diskusi saja. Saya bersyukur hari ini mendapatkan anugerah menjadi masjid unggulan ya, masjid unggulan nasional, dan itu tidak mudah. Diseleksi dari 12.000 masjid se-Indonesia. Dari 12.000 atas izin Allah di sini masuk 3 besar. Jadi memang panjang ya seleksinya, dan memang kriterianya ada 16 indikator. Dan 16 ciri itulah screening dan akhirnya diputuskan sama PP. Kalau saya hanya merekomendasikan 6 besar. Kalau masjid percontohan yang tidak masuk tapi menjadi unggulan adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Jamaahnya minimal 1.000 sampai 2.000 jamaah. Infaknya 1 bulan 450 juta. Setiap hari mensolatkan orang meninggal 3 orang. Setiap hari.
Dihitung 1 tahun lebih dari 1.000 orang disolatkan. Bahkan ada rumahnya yang 40 kilo dibawa ke Al-Jihad. Kenapa? Karena kalau dibawa ke sini yang mensolatkan banyak. Punya ambulan 6, salah satunya ambulannya adalah Alphard. Nah, silakan datang di Al-Jihad di Banjarmasin. Kalau Gorontalo, Al-Muqarrabin itu keunggulannya subuh. Subuhnya yang tadinya hanya 60 jamaah sekarang lebih dari 210 jamaah. Infaknya yang tadinya kecil sekali sekarang infak subuhnya di atas 40 juta. Bagi anak-anak yang subuh dikasih 5.000 ya, setiap hari. Dan rata-rata sehari sekarang ada 70 anak ikut sholat subuh ya, karena ada uang saku gitu ya. Ini teknik ya, jangan dipahami apa adanya. Loh, itu niatnya bukan subuh, niatnya bukan sholat. Ini untuk melatih anak-anak nanti akan menjadi kader penerus takmir masjid. Jadi intinya ke situ, bukan karena ini adalah untuk ngasih duit. Nah kalau Al-Falah itu dulu makmur gini subuhnya pertama kali itu saya kasih tantangan, kasih hadiah bagi yang subuh di Al-Falah tanggal 16 bulan Desember 2016 saya siapkan hadiah umroh. Nah yang hadir hampir 2.000 jamaah ya. Ini teknik ya, teknik cara untuk men-trigger orang mau masuk ke masjid. Mengatakan Rubian mungkin kalau ada dialog monggo. Baik, yang pertama bagaimana orang yang kena riba gitu ya. Yang kedua masalah perjodohan gitu ya. Yang pertama bagi jamaah yang hutangnya di atas 100 juta, 50 juta itu ada biro konsultasi menyelesaikan hutang. Bagi hutangnya di bawah 4 juta itu bisa dibayarin sama masjid. Tapi bukan uang infak, namanya Bank Ziska. Belajarnya dari Ponorogo. Ponorogo adalah inisiator yang menyelesaikan permasalahan pinjol dan rentenir. Saya kesini belajar, saya duplikasi, saya taruh di masjid. Habis bisa sering ada musafir datang juga habis subuh kejeklok di tempat wudhu karena dipateni katanya mirip. Nanti untuk kejengklok nanti ikut materi rukyah takmir masjid. Ini masalah mindset. Jadi takmir itu harus melayani, membuat jamaah itu bahagia, nyaman dan senang di masjid. Itu yang harus diciptakan karena takmir itu mestinya mindsetnya adalah pelayan tamu Allah. Tamu di hotel saja, selamat datang Bapak, Ibu, dari mana? Kamar nomor berapa Bapak, Pak? Kamar nomor pinten? Unti tase, saya ini tamunya manusia, begitu dihormati. Tapi tamu Allah enggak dilayani. Nanti mestinya tamunya Allah harus melayani yang lebih istimewa. Bapak sampun dahan. Nah, itu. Bapak wonten kopi. Nah, Bapak wonten air mineral gitu. Jadi artinya apa? Maka di Al-Falah kan ada teh jahe, ada makan dan sebagainya, itu dalam rangka apa? Melayani jamaah. Tapi nggih kathah sing mboten remen wingi teng grup ngeten nggih malah kasar. Kalau kan masjid 3M, makan, itu awal. Tapi sekarang 3M-nya melayani, membahagiakan, mencerahkan. Ini kan dilayanin. Ya, imamnya enak, full AC, ya. Terus nanti wonten daharan, ini kan dilayani. Nah, ini mencerahkan, ini kan mencerahkan, ini sudah 3M, tidak hanya makan, tapi melayani, membahagiakan, mencerahkan. Ini adalah tugas takmir masjid. Dan ini proses dan progres Ibu. Mudah-mudahan nanti sudah tidak ada lagi takmir masjid yang membuat kejengklok. Nah, mengke tengah akhirat Ibu saged protes. Malaikat lorin badhe iktikaf wudu. Kali takmir masjid kula jengklok
Sapa takmire? Ah, mungkin dipatosi malaikat ya. Yang berikutnya tadi, anak-anak harus dibahagiakan. Maka beberapa masjid punya metode. Di Mas Syakir itu punya teknik menenangkan anak-anak. Masjid menyiapkan freezer dan es krim. Ya, kami mohon anak-anak yang tidak ramai pada waktu sholat, maka nanti dapat es krim. Bagi anak-anak yang ramai tidak dapat es krim. Maka anak-anak Allahu Akbar langsung es krim, es krim, es krim. Namanya anak-anak masa suruh khusuk sholatnya? Oh, namanya anak-anak. Kalau namanya anak-anak kok khusuk, namanya bukan anak-anak. Anak-anak ya bermain. Nah, maka kalau Ustadz Arifin Ilham almarhum, takmir dan imamnya yang harus memahami kalau anak-anak itu nangis dan main di masjid, itu adalah bentuk anak-anak itu bahagia di masjid. Kalau anak-anak dimarahi, khawatirnya trauma kapok. Alah gah aku ning masjid disengeni wae. Nah, akhirnya boten teng masjid malih. Nah, ini gambaran. Jadi di masjid itu adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah 125, wa idz ja'alna baitan masabatan linasi wa amna. Masjid tempat berkumpul dan tempat yang nyaman. Jadi apapun kegiatannya di masjid. Nah, kan zaman Rasulullah menerima tamu di masjid, persiapan perang di masjid, membagi harta rampasan perang di masjid, ada orang sakit diobati di masjid. Banyak fungsi masjid. Tapi sekarang ya masjid fungsinya hanya untuk sholat, yaitu mang utama. Tapi untuk kegiatan yang lain tidak ada lagi. Maka di Al-Falah kalau akad pagi ada pengobatan gratis, ada bekam, ya dan berbagai macam. Ya bahkan ada yang persoalan konsultasi hutang itu Pak Sailan, ya, sama Pak ada 2 orang ya, sama Pak Lutfi khusus menangani. Jadi masjid adalah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang paling aman. Perhatian. Masya Allah, tabarakallah, Pak Jamal, saya laporkan Masjid Baitul Mukhlisin di Nolokaten Ponorogo ini bersyukur atas penghargaannya. Ini adalah mengumpulkan semua masjid dan musola secabang Kota Ponorogo. DDM cabang semua ngumpul, dan ini adalah prasmanan. Antriannya luar biasa nih, Masya Allah. Jadi makmur, memakmurkan, jamaahnya bahagia semuanya. Masya Allah, antrian padat, berkah selalu. Semoga bisa dicontoh oleh masjid-masjid insya, ya, sampai teras-teras sampai kanan samping kiri. Dan ini mau dibangun lantai kedua. Berkah selalu. Masjid makmur, memakmurkan. Pengajian ramai Pak Amam? Ramai sekali. Ramai sekali ya, parkir penuh, jamaah banyak ya. 400-an mas. Wah, Makan prasmanan geng. dari resto. Apa menunya? Menunya istimewa? Jahe, bakmi, ikan. Pembicaranya istimewa, menunya istimewa ya. Jan, mantap Pak Amam. Mantap, luar biasa.